Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Murnisyawati dari Prodi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perpajakan, seperti pengertian hukum pajak, mengapa pemerintah memungut pajak, teori dan asas pemungutan pajak. Yang pertama ada pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban antara hak wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang kedua ada mengapa pemerintah memungut pajak? Karena warga negara memperoleh keuntungan dari negara, maka pemerintah diizinkan untuk memungut pajak. Selanjutnya, adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pajak. Salah satunya seperti pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negaranya. Yang kedua, warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung dari pajak tersebut. Dan yang ketiga, pajak dipungut berdasarkan norma umum atau peraturan perundang-undangan. Adapun manfaat dari pemungutan uang pajak. Yang pertama, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Yang kedua, membiayai pengeluaran-pengeluaran yang reproduktif dan tidak reproduktif. Dan yang ketiga, membiayai pengeluaran yang produktif. Selanjutnya, ada teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa negara akan melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Yang kedua, ada teori kepentingan. Semakin tinggi kepentingan atau semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka akan semakin besar juga pajak yang akan dibayar. Yang ketiga, ada teori daya pikul. Nah, teori daya pikul ini dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki. Yang keempat, ada teori daya beli. Dalam teori ini berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Yang terakhir ada teori bakti. Selanjutnya ada azas pemungutan pajak. Yang pertama ada azas sumber. Nah, azas sumber ini negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya. Yang kedua ada asas domisi. Asas domisi ini negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggalnya. Yang ketiga dan terakhir ada azas kebangsaan. Azas kebangsaan ini pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.